Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, dia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Lihatlah, dia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Padahal, bila Kristus datang, tak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, dia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kebiasaan bergunjing merupakan kebiasaan kita. Bisa jadi pelakunya itu saya, juga Anda, dan teman-teman. Kita biasa bergunjing tentang seseorang, tentang peristiwa, tentang kejadian, tentang katakanlah bisa juga barang-barang yang diskonnya besar di macam-macam situs online. Macam-macam hal kita berguncingkan. Setiap perjumpaan, setiap peristiwa, di sana selalu ada perguncingan. Ada pembicaraan tentang seseorang, tentang peristiwa, tentang kejadian, dan sebagainya. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus juga menjadi bahan perguncingan tentang siapa Dia, identitasnya. Dia menjadi bahan perguncingan di antara peziarah dan penduduk Yerusalem yang sedang bersiap-siap merayakan Hari Raya Pondok Daun. Sekalipun banyak orang yang menyanjungnya sebagai nabi, banyak orang menikmati pemulihan, pembebasan, disembuhkan dari sakit, dilepaskan dari situasi-situasi yang berat. Bahkan ada yang dibangkitkan dari antara orang mati. Namun tidak sedikit juga yang membencinya. Sebab berulang-ulang kali dia memaklumkan diri sebagai anak Allah. Dia dinilai menghujat Allah, ditambah lagi dengan ajaran, cara hidup, dan kritiknya yang sangat pedas, lebih-lebih untuk para pemimpin agama. Rencana keji untuk melenyapkannya sudah tersusun rapi. Maka pandangan dan sikap orang fasik yang ditulis oleh kebijaksanaan Salomo dalam bacaan pertama hari ini sungguh tepat dialamatkan kepadanya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hal ini berlaku pula bagi banyak orang benar yang hidup keimanan, yang perilakunya menjadi ancaman bagi orang fasik. Sebagai muridnya, kita sering menghadapi juga aneka macam tantangan, aneka macam cobaan,
seringkali ancaman dan sebagainya, kebencian, seakan-akan menjadi menu wajib bagi mereka yang mau berjalan di jalan yang lurus, mengatakan kebenaran dan melakukan kebenaran. Sikap yang tepat untuk kita tunjukkan saudara-saudari adalah bahwa kita berdoa bagi mereka dan tetap setia, percaya akan penyelenggaraan Tuhan meskipun kadang-kadang berdoa untuk orang yang sudah menggunjingkan kita, yang sudah menggosipkan kita, bahkan mungkin menfitnah kita di belakang, di samping, atau di depan. Itu tidak mudah, tetapi kita harus terus berjalan di dalam segala kebaikan yang memang mesti dilakukan sebagai orang-orang beriman. Sebab siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Semoga kebiasaan bergunjing, membicarakan orang, membicarakan yang negatif, yang cenderung bisa menjadi fitnah, semakin mampu kita kurangi, semakin mampu kita redam, dan lebih baik lagi kalau mampu kita hilangkan. Tetapi kalaupun kita harus bergunjing, marilah kita bergunjing tentang hal-hal yang baik, sehingga dia menjadi suatu kesaksian yang benar, kesaksian yang mendatangkan kebaikan, kesaksian yang membangun hidup bersama yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kita yang telah percaya dan mengikuti Tuhan Yesus juga berani konsisten berada di jalan yang telah ditunjukkannya. Meskipun Anda digunjingkan, meskipun Anda ditolak, diancam, mari kita belajar pada Yesus untuk tetap teguh di jalan yang benar. Itulah tugas seorang murid Kristus. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tetaplah bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik, kurangi bahan bergunjing, dan kurangi mencari-cari cara untuk menggunjingkan orang, lebih-lebih kalau kita tidak menyukai seseorang. Ingat, kita adalah manusia yang punya hati dan perasaan, yang tidak ingin dibicarakan, yang tidak ingin digunjingkan, yang tidak ingin dijelekan. Itu berlaku bagi semua, bukan hanya bagi kita. Maka kita tidak boleh menjadi pribadi-pribadi yang egois. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang terus-menerus meneguhkan kami untuk menjalani hidup ini semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkanlah kami, agar kami hanya mau percaya kepadamu dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, menggunjingkan hal-hal yang cenderung kali menjadi fitnah. Dan semoga oleh penyelenggaraan-Mu, hidup kami menjadi sebuah kesaksian yang memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.